Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agung Aima Devina Ardiani, yaitu saya sendiri, Dia Eka Putri Rianti Wardani, dan Femi Lestari. Di sini kami akan membahas tentang kajian metabolisme karbohidrat dan pangan fungsional serta diet yang baik bagi kelainan metabolisme. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tidak dapat terlepas dari peran karbohidrat. Sumber utama karbohidrat dapat ditemukan di dalam makanan seperti beras dan jagung. Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kelebihan energi disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi jangka pendek dan dalam bentuk lemak sebagai cadangan jangka panjang. Metabolisme adalah keseluruhan proses kimiawi dalam tubuh organisme yang melibatkan energi dan enzim, diawali dengan substrat awal dan diakhiri oleh produk akhir. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu ada definisi dari karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau keton. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon hidrat dan memiliki nisbah karbon terhadap oksigen sebagai 1:2:1. Sebagai contoh, rumus empiris dari D-glukosa adalah C6H12O6, di mana karbohidrat ini merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia untuk menghasilkan energi pada tubuh manusia. Nah, fungsi lainnya itu karbohidrat berfungsi untuk memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Karbohidrat ini terdiri atas dua, yaitu ada golongan karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana itu terdiri atas monosakarida, disakarida, sama oligosakarida. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks itu ada polisakarida atau pati dan serat non-pati. Untuk karbohidrat ini banyak ditemukan pada sumber alami seperti ada jagung, labu, kentang, ubi jalar, dan pisang. Next. Ya, selanjutnya itu ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Hati adalah tempat metabolisme karbohidrat di mana regulasi, penyimpanan, dan produksi glukosa berlangsung. Hati merupakan satu-satunya organ yang mengandung glukosa kinase. Enzim memiliki laju reaksi atau KM mempunyai memfosforilasi glukosa tapi hanya ketika konsentrasinya tinggi. Next. Nah, untuk metabolisme ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama itu ada pencernaan, yaitu pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut, di mana makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Kemudian, enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilum yang berbentuk karbohidrat menjadi lebih sederhana atau disebut dengan dekstrin. Nah, makanan yang dikunyah kemudian akan masuk ke dalam lambung dan dicerna oleh lambung oleh asam klorida dan enzim pencernaan protein. Nah, untuk itu, makanan yang terdiri atas karbohidrat akan tinggal di dalam lambung selama kurang lebih 2 jam, baru diteruskan ke dalam usus halus. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan glukosa. Kelebihan glukosa akan disimpan dalam hati berbentuk glikogen. Nah, bila persediaan glukosa dalam darah itu menurun, maka hati akan mengubah sebagian glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkannya ke aliran darah. Nah, glukosa akan membawa oleh darah ke seluruh bagian tubuh seperti otak, sistem saraf, jantung, dan organ lain. Yang ketiga itu ada penggunaan glukosa untuk energi. Perlunya mengkonsumsi makanan bersumber karbohidrat setiap hari karena persediaan glikogen hanya bertahan untuk keperluan beberapa jam, di mana glukosa ini akan masuk di sel, enzim-enzim akan memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, yang pada akhirnya akan menghasilkan lemak, dan tubuh manusia itu membutuhkan karbohidrat untuk setiap harinya. Next. Nah, untuk penyakit dari kelainan metabolisme karbohidrat ini ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, yaitu genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup.
Nah, penyakit ini disebabkan oleh defisiensi hormon insulin. Apa sih definisi hormon insulin? Yaitu di mana glukosa tidak dapat mampu masuk ke dalam sel-sel sehingga konsentrasinya tinggi di luar sel dan di dalam cairan darah. Nah, timbunan glukosa itu tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi sehingga akan bertumpuk di dalam aliran darah dan dibuang melalui ginjal ke dalam urin sehingga terjadi glukosuria. Kemudian diet bagi diabetes mellitus ini dengan cara pengaturan pola makan pada penderita diabetes mellitus ditunjukkan dengan mengurangi lemak akan mengurangi pemasukan glukosa di dalam tubuh. Di mana sumber makanan dan minuman yang mesti dihindari oleh penyakit diabetes mellitus yaitu seperti yang mengandung gula tinggi seperti kental manis, sirup gula, aneka kue mengandung gula tinggi, serta makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi sehingga dapat menaikkan gula darah. Kemudian perlu juga diterapkan isi piringku dengan 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan beraneka ragam dengan gizi seimbang dan membatasi asupan gula sebanyak 4 sendok makan per harinya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memantau berat badan secara teratur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu definisi pangan fungsional, di mana pangan fungsional merupakan pangan yang secara alamiah telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi biologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan, selain tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberi efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan. Selanjutnya itu gandum sebagai pangan fungsional, di mana gandum mengandung pati resisten, di mana pati resisten ini merupakan bagian pati yang tidak dapat dicerna dalam usus halus, akan tetapi difermentasi dalam usus besar. Oleh karena itu, pati resisten ini merupakan salah satu komponen serat pangan. Pati resisten mampu menurunkan kadar gula darah setelah makan, lalu berperan sebagai prebiotik, mempunyai efek hipokolesterolemik, menghambat akumulasi lemak, dan meningkatkan absorpsi mineral. Nah, selanjutnya pada gandum itu terdapat dua komponen utama, yaitu glutenin dan gliadin, di mana dua komponen utama ini akan membentuk paduan protein yang disebut gluten. Nah, gluten pada gandum ini dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti alergi dan autoimun di usus halus pada mereka yang intoleran terhadap gluten. Tanda-tanda dari terjadinya intoleran terhadap gluten adalah gangguan saluran pencernaan, sembelit, kelelahan berlanjut, kekurangan vitamin D, sampai anemia. Orang yang terkena penyakit ini akan sulit untuk menaikkan berat badannya dan bahkan cenderung mudah untuk kehilangan berat. Hal ini terjadi karena proses penyerapan makanan di usus terganggu atau bahkan terhambat. Selain itu juga terdapat penyakit celiac disease, yaitu merupakan penyakit autoimun yang gejalanya muncul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Penyakit ini bisa menyebabkan keluhan pada sistem pencernaan dan dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak diobati. Gluten umumnya aman untuk dikonsumsi, namun pada penderita penyakit ini sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap gluten. Reaksi tersebut akan menyebabkan peradangan yang lama-kelamaan dapat merusak lapisan usus halus dan mengganggu proses penyerapan nutrisi. Selanjutnya, diet yang baik bagi penyandang intoleran gluten ini yaitu disarankan untuk menjalani diet gluten free, casein free atau GFCF karena penyandang penyakit ini tidak dapat mencerna gluten dan kasein dengan baik. Diet GFCF adalah diet yang dilakukan dengan menghilangkan sumber bahan makanan atau minuman yang mengandung kasein atau gluten. Di mana diet GFCF ini juga membuat penyandang penyakit tersebut rentan kekurangan asupan kalori, kalsium, serat, dan vitamin A, dan vitamin seperti vitamin A, D, dan B kompleks karena sebagian besar bahan makanan sumber kalori, kalsium, serat, dan vitamin mengandung gluten dan kasein. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan.
Kelainan metabolisme dapat terjadi apabila proses metabolisme tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yaitu diabetes mellitus. Selain itu, terdapat juga kelainan yang disebabkan oleh konsumsi gluten, sehingga menyebabkan penyakit seperti gangguan saluran pencernaan, alergi, sembelit, kelelahan berlanjut, kekurangan vitamin D, anemia, keliak, disase, sehingga autism spectrum disorder. Namun, kelainan-kelainan ini dapat diatasi dengan diet yang baik. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.